Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menjalankan aktivitas teman-teman ya. Pada kesempatan kali ini saya akan review terkait dengan materi teman-teman. Hari ini mungkin pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara teori dulu. Nanti setelah itu baru praktek menganalisis kemungkinan potensi ancaman dan serangan terhadap keamanan jaringan teman-teman ya. Di materinya kita ini saya ambil dari materi diklat daring BMTI ya, keamanan jaringan ya. Khususnya jurusan TKJ atau pada umumnya teman-teman mungkin yang bergerak di bidang IT ya. Jadi ini secara teori dulu saya jelaskan, dan di sini mungkin tujuannya adalah melakukan kegiatan belajar melalui diskusi membaca modul. Ini peserta dapat menganalisis potensi ancaman dan serangan terhadap keamanan jaringan yang berikut menggunakan tools Nmap ya. Jadi nanti ketika kita menginstal ya, ada beberapa yang paket kita install ya, mulai dari router, server ya, client ya, termasuk Kali Linux itu menggunakan sistem operasi Kali Linux ya. Mampu menganalisa kemungkinan terhadap potensi ancaman dan serangan terhadap keamanan jaringan. Yang perlu kita tahu dulu ya teman-teman sekalian ya. Yang pertama, vulnerability ya, adalah aktivitas menganalisis suatu jaringan untuk mengetahui bagian dari sistem yang cenderung atau sering ya untuk serang. Kelemahan pada sistem jaringan, jadi itu adalah pengertian dari vulnerability. Yang kedua adalah threat, adalah aktivitas menganalisis jaringan dengan tujuan untuk mengetahui dan mempelajari kemungkinan ancaman atau serangan yang datang dari luar atau dalam ya teman-teman. Jadi itu adalah threat. Yang berikut ada impact ya. Jadi kalau impact itu suatu tindakan menganalisis pengaruh-pengaruh apa saja yang diakibatkan oleh serangan yang terjadi dalam jaringan seperti disruption, denial, dan lain-lain. Yang berikut pengertian dari frekuensi ya, kegiatan menganalisis dan mencatat ya tingkat keseringan suatu serangan dalam jaringan dalam kurun waktu tertentu ya. Contohnya mencatat frekuensi host dalam jaringan yang terkena virus ataupun serangan yang lain. Yang berikut ada recommended countermeasures ya. Setelah menganalisis dan mencatat beberapa objek pada tahap analisa di atas, masalah yang terjadi dalam jaringan dapat diselesaikan dan disusun langkah-langkah pencegahannya. Jadi itu ada beberapa tahapan yang kita harus tahu ya, seperti apa mungkin pengertian-pengertian itu sendiri ya. Yang berikut ada menganalisis ancaman terhadap network security ya. Jadi ada akses tidak sah ya, yang tidak mempunyai wewenang. Yang berikut kesalahan informasi ya. Yang berikut ada penolakan terhadap service ya, segala macam masalah mengenai security yang menyebabkan sistem mengganggu pekerjaan yang produktif ya. Ya, kita bahas dulu port scanner ya. Jadi ini sangat penting sekali. Kenapa? Nanti di modul ini kita bagaimana cara untuk men-scan ya sebuah website ya dengan IP sekian mungkin ya, dan apakah kita dengan scannernya menggunakan Nmaps yang pada sistem operasi Kali Linux ya, maka akan bisa dibaca apakah sifatnya open atau close ya, port-portnya mananya saja yang open. Dari itu mungkin akan bisa ditindaklanjuti dengan modul-modul yang lain. Port scanner adalah program khusus yang untuk menemukan layanan apa saja yang pada host jaringan. Penyerang akan mencari tahu kelemahannya ya pada layanan tersebut jika port terbuka. Jadi nanti akan kelihatan port mana yang terbuka. Pada dasarnya setiap soket mempunyai port yang unik ya. Contohnya soket 192 sekian dengan port 22 ya. Memiliki nomor port 22 ya. Ini basisnya protokol SSH ya. Atau dengan kata lain, host dengan nomor IP ini membuka port 22 untuk layanan SSH.
Yang berikut Nmap ya, adalah sebuah tools open source untuk mengeksplorasi dan mengaudit keamanan jaringan ya. Jadi itu keunggulan dari Nmap, yaitu dapat digunakan skala besar ya, dapat berjalan di berbagai macam sistem operasi, mudah digunakan, free, dan dokumentasi Nmap lengkap dan baik ya. Oke, di sini ada penggunaan Nmap ya. Jadi di sini ada hashtag Nmap, target, scan tipe, dan opsi ya. Jadi ada beberapa juga yang teman-teman harus tahu ya. Seperti apa sih perintah daripada Nmap itu sendiri ya. Yang pertama -SA ya. Gunakan ACK scan untuk memetakan aturan firewall ya. Yang berikut ini kan TCP scan ya, ada non TCP ya. -SU ya, UDP scan ya, umumnya lebih lambat dan lebih sulit untuk memindai dari TCP. Terdapat dua aktor dari serangan yang diluncurkan pada jaringan. Yang pertama hacker ya, dan juga cracker ya. Perbedaannya apa sih? Hacker adalah para ahli komputer yang memiliki kekhususan dalam menjebol sistem komputer dengan tujuan publisitas ya. Jadi tujuan ingin terkenal ya. Kalau cracker ya, menjebol sistem komputer yang bertujuan untuk melakukan pencurian atau merusak sistemnya. Oke, jadi di sini jenis-jenis serangan umum ya. Yang pertama ada Trojan Horse ya. Bentuk program yang kelihatan seperti berjalan normal, membentuk fungsi-fungsi yang kita inginkan, pada faktanya membahayakan. Jadi itu adalah pengertian dari Trojan Horse. Virus merupakan salah satu bentuk Trojan yang program dapat mengcopy, menempelkan dirinya sendiri ke program lain untuk menginfeksi dalam komputernya. Yang berikut ada worm, adalah program yang dapat menduplikasi dirinya sendiri, biasanya menggunakan koneksi jaringan untuk mengirim salinan dirinya ke node-node yang lain. Yang berikut logic bomb, adalah potongan kode yang disisipkan secara sengaja ke sebuah software system sehingga dapat membentuk fungsi-fungsi yang keliru atau merugikan. Jadi itu termasuk di sini ada eavesdropping ya. Ini memungkinkan pelaku penipuan untuk mengamati komunikasi atau transmisi data pribadi ya. Spoofing ya, teknik yang digunakan untuk mengakses yang tidak sah ke suatu komputer. Si penyerang masuk dengan cara berpura-pura memalsukan bahwa mereka host yang dapat dipercaya. Denial of service, sebuah serangan yang paling sering dilakukan oleh hacker untuk melumpuhkan suatu sistem aplikasi ya, komputer atau server, dengan cara menghabiskan sumber daya server ya. Man in the middle attack ya, jadi nanti akan belajar lagi juga kita, yang mungkin ini adalah dasar kita untuk mengetahui dulu MITM ya, atau man in the middle attack ya. Seorang attacker akan berada di tengah-tengah komunikasi antara kedua pihak. Seluruh pembicaraan yang terjadi mereka harus melalui attacker dulu di tengah ya. Serangan layar aplikasi yang bertuju pada server-server aplikasi ya, menimbulkan kesalahan pada sistem operasi atau server aplikasi. Tujuannya untuk kontrol atas aplikasi, sistem atau jaringannya. Ya, saya pikir di sini dulu untuk materi kita hari ini. Dan bagi teman-teman yang mau untuk materi ini, silakan nanti saya akan siapkan di link deskripsi, mungkin akan saya siapkan di Google Drive saya. Silakan dibaca-baca, dan sekali lagi ya, ketika teman-teman menggunakan sumber ini selalu disertakan sumber aslinya dari PM4TK BMTI ya. Saya pikir demikian dulu, lebih dan kurang saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.